Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kelas 3, selamat pagi ayah bunda. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mohon bimbingan ayah bunda untuk terus mendampingi putra-putrinya dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Ayah bunda, mari kita sama-sama berjuang untuk dapat memberikan pendidikan yang terbaik dan menyenangkan bagi putra-putri kita tercinta. Ayah bunda, jangan lupa untuk mengingatkan anak putra-putrinya di rumah untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas baik di dalam rumah maupun juga di lingkungan sekitar, dengan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran COVID-19 dan wabah demam berdarah. Terima kasih. Anak-anakku semuanya, marilah pada hari ini Senin 26 Juli 2021, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari bermanfaat baik untuk diri kita maupun juga untuk orang lain. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam idina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, pada hari Sabtu yang lalu orang tua anak-anak sudah mengambil buku yang namanya buku penilaian Bu Pena jilid 3A. Silakan semuanya dipersiapkan bukunya dan kita buka pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Perlu Pak Gugut jelaskan kepada anak-anak semuanya bahwa di dalam pendampingan pembelajaran 1 ini kita nanti akan memahami beberapa jenis materi. Yang pertama adalah tentang bunyi panjang dan pendek pada lagu. Ada banyak benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi pada benda dapat didengar jika benda tersebut bergetar. Ada bunyi yang terdengar panjang dan ada yang terdengar pendek. Bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Pola irama dapat ditemukan dalam sebuah lagu. Perhatikan petikan lirik lagu anak berikut ini. Anak-anak pernah mendengar lagu Kupu-kupu yang lucu. Jadi di situ lagu Kupu-kupu yang lucu itu tidak semua nadanya panjang dan tidak semua nadanya pendek. Lagu tersebut memiliki bunyi panjang dan pendek. Tanda panjang atau tanda strip panjang dinyanyikan dengan bunyi panjang dan tanda strip pendek dengan bunyi pendek. Cobalah menyanyi lagu Kupu-kupu yang lucu dengan bunyi panjang dan pendek yang sesuai. Nah, kita lihat anak-anak, keterampilan kinerja praktek. Lagu Kupu-kupu yang lucu itu diciptakan oleh Ibu Sud. Nah, nomor 2, simaklah lagu tersebut saat gurumu memberikan contoh cara menyanyikannya. Yang ketiga, tulis kembali lagu tersebut di buku tugasmu. Berilah tanda strip panjang untuk lirik yang dinyanyikan dengan bunyi panjang dan berilah
tanda strip pendek untuk lirik yang dinyanyikan dengan bunyi pendek. Nyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu sesuai dengan panjang dan pendeknya bunyi. Nyanyikan bersama teman-temanmu. Marilah anak-anak kita bersama-sama bernyanyi kupu-kupu yang lucu. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Coba sekali lagi anak-anak semuanya, kita hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita berikan tepuk tangan dong untuk kita yang sudah ikut nyanyi bersama. Nah, sekarang menemukan materi selanjutnya, yaitu menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita dapat menemukan kata-kata baru dari teks yang kita baca. Setiap kali membaca teks, berilah tanda pada kata-kata baru yang belum kamu ketahui artinya. Setelah itu, carilah kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Nah, coba lihat ini teksnya anak-anak yang ada di halaman 5. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda tak hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk berlangsung hidupnya. Makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen. Makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya. Perhatikan gambar berikut. Makhluk hidup berkembang biak artinya bertambah banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup bergerak, cara bergerak makhluk hidup bermacam-macam. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan berjalan dan berlari. Ada juga yang berenang atau terbang. Nah, dilihat nomor 1. Berdasarkan teks di atas, tuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Amati gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, tuliskan ciri-ciri makhluk hidup dan jelaskan ciri-ciri tersebut. Sedangkan yang nomor 3, temukan kata-kata berikut pada teks yang sudah kamu baca. Setelah itu carilah artinya di dalam kamus. Coba sekarang anak-anak dikerjakan, dikerjakan halaman 5, nomor 1, nomor 2, nomor 3, langsung di situ, Kalau tidak muat atau tidak cukup, anak-anak bisa mengambil kertas kemudian langsung ditempelkan di situ, Kemudian untuk pendalaman materi,
membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Nah, kalau di dalam kelas 2 kira-kira anak-anak masih sampai dengan ratusan. Jadi mengenal satuan, puluhan, ratusan. Nah, di kelas 3 ini kalian sudah mengenal yaitu tentang ribuan. Nah, contohnya di situ 1250. Nah, angka 1 menunjukkan ribuan, angka 2 menunjukkan ratusan, dan angka 5 menunjukkan puluhan, dan angka 0 menunjukkan satuan. Nah, ayo kita kerjakan lagi anak-anak di bawahnya. Bacalah bilangan berikut, setelah itu berilah tanda centang untuk nama bilangan yang tepat. Coba yang nomor A, 1A. Kira-kira itu bunyinya seperti apa? Beri tanda centang pada lingkaran yang berwarna putih. Nah, dan seterusnya. Baiklah anak-anak, khususnya kepada ayah dan bunda, untuk materi pada hari Senin kita ini tadi sudah menyampaikan tentang tema 1 pembelajaran ke-1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekali lagi anak-anak bisa langsung dikerjakan di LKS-nya. Adapun kalau tidak cukup atau tidak muat dalam menulis jawaban, anak-anak bisa mengambil kertas yang kosong dan nanti jawabannya langsung ditempelkan di LKS tersebut atau di dalam buku penilaian Bu Pena. Terima kasih anak-anakku, semangat belajar untuk hari ini. Kita tetap giat, kita sama-sama berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan anak-anak bisa kembali masuk sekolah. Terima kasih dari Pak Gugut untuk penjelasan hari ini. Adapun kekurangan yang Pak Gugut sampaikan, Pak Gugut mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.